Pak Jokowi juga harus menjaga Gibran. Oh iya. 2029 yang gue lihat dan gue juga dengar ya, itu Pak Jokowi akan mempersiapkan satu partai politik setelah tidak lagi jadi presiden. Nama partainya apa yang lu dengar, Ra? Bocoran dong. Nggak terlepas dari Nusantara lah nanti. Hai, Sobat Madilog Forum. Jumpa lagi kita di akhir pekan ini dalam Madilog Review. Masih bersama saya, Budius Ma'ruf Biliang. Dan kalau hari biasa, saya dengan Indra 11-11. Sekarang kita hadap-hadapan, Indra. Apa kabar, Indra? Nah, baik, Alhamdulillah. Ya, Sobat Madilog juga dalam keadaan sehat ya. Di akhir pekan ini, awal Agustus, Indra. Ya kan? Madilog Review ini kita akan mencoba mengupas ya peristiwa-peristiwa yang paling hot selama sepekan, ya kan? Nah, tentu kita akan mencoba melihat hal yang paling substansi, misalnya bagaimana publik melihat dinamika politik yang terus panas, ya, seolah-olah kita ini masih pilpres, kan? Padahal pilpres sudah selesai. Nah, Ndra, lu dalam kapasitas sebagai analis politik, ya kan? Bukan sebagai host nih, ya kan? Sebagai analis politik. Menurut lu perkembangan-perkembangan yang terjadi sekarang ini dari ya kita punya 8 presiden, Ra. Ya kalau kita lihat di background kita ini ya kan. Sekarang yang masih berkuasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang akan melanjutkan. Ya. Dan coba kita lihat ya dari 4 kanan 4 kiri. 4 kanan diwakili oleh Jokowi yang sama-sama hormat. Ya kan? Ya, betul. Nah, di 4 kiri juga ada Pak Prabowo dengan hormat juga. Ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4 sudah nggak ada. Sudah meninggal. 4 masih ada. Nah, pergolakan di antara yang sudah ada ini, Indra, ya kan? Ini masih memanas. Ya, khususnya misalnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, ya kan? Ya. Sementara di sisi yang lain ada mengintip Pak SBY, Pak Prabowo, ya kan? Nah, dari perkembangan yang terkini, Indra, kalau pengamatan gue sebagai jurnalis, ya, ini tetap ada keterbelahan ini, terutama publik ya, antara yang tetap mendukung Pak Jokowi dengan yang melihat Pak Jokowi di era pemerintahannya, di akhir era pemerintahannya makin nggak benar. Begitu kan? Nah, sebenarnya menurut lu secara politik ini bagus nggak sih situasi seperti ini? Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya untuk keberlangsungan pemerintahan sudah pasti seorang presiden yang sedang menjabat membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen gitu. Bukan hanya 50% plus 1, tapi kalau bisa sampai angka 70% gitu, 80% gitu. Artinya partai-partai politik ini kan sangat dibutuhkan suaranya di DPR. Karena kalau menurut konstitusi kita itu kan kita legislatif heavy ya. Artinya otoritas atau kekuasaan itu jauh lebih besar di DPR daripada di lembaga kepresidenan. Kekuasaan parlemen kita itu sangat kuat ya. Artinya dia bisa mengubah undang-undang, bisa melakukan pengawasan, dari segi anggaran juga bisa saja nggak memberikan anggaran yang dibutuhkan oleh presiden gitu. Nah, makanya karena kuatnya parlemen, semua presiden yang sedang menjabat itu butuh parlemen. Masalah terbesar Indonesia kan tidak ada satupun partai politik yang mayoritas. Yang memiliki kekuasaan sampai 50% plus 1 di parlemen. Betul. Kekuasaan tersebar di masing-masing partai, sehingga seorang presiden yang sedang menjabat itu memerlukan katakanlah harus bernegosiasi dengan banyak partai. Nah, sekarang kan menarik nih Pak Jokowi, seolah-olah sekarang ya kalau saya memperhatikan memang sekitar 80-90% ya dari pemberitaan, dari podcast politik itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu selesai. Pas 20 Oktober dia akan bukan hanya dia selesai, tetapi juga akan ada pengungkapan kasus, katanya begitu kan, balas dendam dan segala macam gitu, termasuk dari tamu-tamu kita. Tapi jangan lupa, jangan-jangan Pak Jokowi juga sudah punya plan A, plan B, plan C. Karena
tingkat kesukaan terhadap Jokowi itu sangat tinggi gitu. Artinya kalau sekira suka saja tapi tidak diakumulasi untuk menjadi kekuatan politik yang real, yaitu misalnya partai politik, ya tentu saya kira itu sangat, ya artinya Pak Jokowi langsung mati pandito. Justru apa yang diungkapkan oleh banyak sekali analisis sekarang itu akan terjadi. Oke, ini menarik, Mbak. Sebelum kita mendalami yang tadi itu bahwa Pak Jokowi juga ternyata diam-diam mungkin ada sesuatu yang disiapkan ya di balik skenario pasca nanti 20 Oktober. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak pihak ya, banyak elemen di masyarakat ya, entah itu karena residu dari Pilpres ya kan. Ini sekarang sangat kuat sekali, bahkan masif gitu loh. Mencoba mengadu domba ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya kan? Kepentingannya apa mereka ini ya? Tuh diadu domba begitu loh. Seakan-akan dibangun narasi-narasi bahwa misalnya Prabowo pasti punya jalan sendiri di pemerintahnya, tidak akan mengikuti, bahkan tidak akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan oleh Pak Jokowi. Menurut lu itu kenapa kok perlu dibentur-benturkan seperti itu? Supaya presiden terpilih lebih butuh mereka daripada Pak Jokowi. Udah pastilah. Artinya kekuatan secara baik dari sisi pengalaman, pengetahuan, personal, dan dukung publik yang ada pada Pak Jokowi ini hilang sama sekali, dan presiden Pak Prabowo misalnya lebih butuh mereka, terutama untuk masuk ke kabinet mendatang ya. Bukan hanya kabinet ya, tapi akan banyak sekali kanal-kanal yang bisa dimasukin oleh kelompok-kelompok lain gitu untuk bergabung dengan pemerintahan sekarang gitu. Upaya untuk mengadu ini kan juga sekaligus bukan hanya Pak Jokowinya yang nanti akan, kalau itu terjadi berarti yang lemah dua-duanya, bukan hanya Pak Jokowi tapi Pak Prabowo juga akan dilemahkan gitu, karena daya dukung memang daya dukung elektoral terhadap Pak Prabowo Gibran itu kan sangat tinggi ya, dengan katakanlah dukungan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Setelah diam-diam kan kita juga lihat itu bukan hanya endorsement ya, nggak ada endorsement dari Pak Jokowi, tetapi kan para menteri dan segala macam itu kan melakukan itu di dalam masa kampanye ya. Kita lihat ya, ada ucapan-ucapan dan segala macam dari ketika ada rapat. Kepentingannya apa sih diadu domba seperti itu? Pihak-pihak ini, lu tau lah pihak-pihak siapa yang gua maksudkan. Ya agar mereka diperhitungkan dan mereka yang masuk menggantikan itu, menggantikan katakanlah ketika Pak Jokowi itu sama sekali tidak dianggap oleh Pak Prabowo, berarti ada ruang kosong. Dan itu ruangnya sangat luas gitu kan. Nah, artinya Pak Prabowo membutuhkan kelompok yang lain untuk mengisi itu. Makanya mereka akan masuk. Contoh di PKB sekarang kan. Ada pansus di DPR. Pansus haji kan yang dilakukan, artinya melibatkan Menteri Agama. Tapi sebaliknya di PBNU baru kali ini Ketua PBNU yang mengomentari pansus yang dilakukan oleh DPR. Dan kalimatnya adalah jangan-jangan ini karena adik saya. Lalu bukan hanya ucapan atau pernyataan dari Ketua PBNU, tetapi juga PBNU juga membuat pansus yang serupa. Dia mengundang juga para pihak yang mengetahui apa yang terjadi di PKB. Sekalipun katakanlah berkali-kali PBNU mengatakan bahwa tidak ada hubungan struktural dan politik antara NU dengan PKB. Tetapi kenapa kemudian NU sekarang membuat pansus dan mengundang mantan-mantan katakanlah pejabat-pejabat tinggi yang ada di PKB untuk didengar keterangannya, lalu mereka membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kepengurusan Muhaimin yang terjadi sekarang gitu. Nah, itu kan juga terjadi ya, artinya terjadi turbulensi di tubuh PKB. Sebentar lagi kan juga ada muktamar gitu. Dan Muhaimin sudah 20 tahun menjadi ketua umum. Artinya semua upaya yang dilakukan untuk mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu juga ditindaklanjuti dengan operasi-operasi politik yang terjadi di masing-masing partai gitu. Bukan hanya PKB. Saya kira juga akan berpengaruh juga kepada Perindo kemarin kan. Perindo kan yang hadir justru, yang kita dengar justru
bukan apa yang dikatakan, diucapkan oleh Haritanu sebagai ketua umum, yang sekarang Justru digantikan yang oleh diundang putrinya. oleh Bu Tapi yang Mega. orang pengen dengar itu Mbak Mega, Iya, iya. Ibu Mega gitu. Apakah lu melihat itu sebenarnya masih dalam rangka adu domba antara Jokowi dan Prabowo yang dilakukan Perindo dengan mengundang Bu Mega kemarin? Ya masih ada dalam dalam upaya transaksi politiknya. Memang partai-partai politik kan harus terus-menerus melakukan akumulasi gitu, kekuasaan sekalipun jumlah. Ya katakan Perindo kan nggak lulus ke DPR, tetapi kan Perindo punya kanal-kanal untuk menyampaikan sesuatu ke publik. Kalau hanya dia sendirian untuk menyampaikan itu di muktamar kan tidak, daya perhatian publik kan tidak terlalu besar gitu. Tetapi kalau ketika menghadirkan dan mengundang pihak-pihak yang lain, bukan hanya Mbak Mega kan, tapi ada Anies Baswedan hadir, ada Sandiaga Uno hadir di acara seperti itu akan perhatiannya akan jauh lebih banyak gitu. Seolah-olah ini adalah satu proses konsolidasi yang belum selesai yang dilakukan oleh Pak Prabowo sama sekali. Nah, bagaimana lu menilai, Indra? Kalau kita lihat respon dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, kalau Pak Prabowo jelas marah. Buat apa kalian mengadu domba kami? Kan begitu ya, sikap Pak Prabowo kan seperti itu. Yeah. Nah, sementara dari sisi Pak Jokowi atau dari sisi Pak Jokowi sebagai presiden cenderung tidak merespon gitu loh. Dan juga kita lihat bagaimana respon dari KSP sebagai staf presiden ya kan, tidak juga mencoba untuk mendiamkan atau kemudian membuat sebuah balasan dan seterusnya. Apakah ini memang strategi komunikasi yang baik di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo menghadapi serangan adu domba ini? Menurut lu gimana? Ya, dalam teori komunikasi kan ada dua yang paling terkenal, ada low context, ada high context. Ya. Nah, ada yang diucapkan, high context, tapi yang ada low context yang tidak diucapkan. Yang gue lihat justru kenapa ketika terjadi ketegangan politik yang tinggi katakanlah di Indonesia sekarang, Pak Prabowo justru banyak keliling dunia. Iya. Artinya sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan, tetapi kan itu juga ya kan memang ada rencana kerjasama militer dan segala macam, pembelian senjata, tetapi kan datang ke negara-negara yang sangat strategis gitu, misalnya ke Turki. Sekarang terakhir kan ke Turki, habis itu ke Rusia gitu kan, sebelumnya ke Prancis. Nah pada bulan-bulan sebelumnya kan juga ke China gitu. Artinya Prabowo ingin mengatakan juga bahwa urusannya Pak Jokowi bukan urusan saya. Silakan berhadapan. Urusan misalnya pertentangan antara Pak Jokowi dengan Mbak Mega itu bukan urusan saya juga. Saya sudah banyak pekerjaan, sudah mulai mencicil pekerjaan-pekerjaan itu, misalnya dengan berkomunikasi dengan para pemimpin yang ada di dunia gitu. Nah juga menjadi pertanyaan misalnya kenapa yang didatengin oleh Pak Prabowo itu adalah dalam tanda kutip faksi tertentu saja di dunia, blok tertentu saja, belum datang ke misalnya ke Amerika Serikat, ke Inggris, atau ke Australia yang paling dekat ya, artinya sebagai kelompok NATO gitu. Gue melihatnya itu memang akan ada cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo nanti, bahwa ya setelah dia menjadi presiden mungkin nasib Pak Jokowi akan lebih ditentukan. Tapi jangan lupa juga Pak Jokowi bukan orang yang dia sangat memahami masalah persaingan politik ini dan akan mengantisipasinya gitu. Nah, menurut lo gimana kalau dari sisi sebagai pendukung Pak Prabowo dan Jokowi ini, kedua orang ini dipertentangkan terus, kenapa lu menamakan gimana? Ya, memang dalam kapasitas gue sebagai pribadi ya kan, ya gue dalam 2 kali pilpres itu gue pendukung Pak Jokowi, ya kan. Padahal waktu pilgub ya kan, gue nggak milih Jokowi malah, karena kan gue belum tahu siapa Jokowi ya kan. Nah, memang kalau kita dalam pandangan wartawan ya, yang terjadi ini hanya gimmick aja, permainan komunikasi aja. Nggak serius? Nggak serius, hanya permainan aja. Karena apa? Dunia sekarang informasi ini kan semuanya ada di media digital, ya kan. Pokoknya mereka mencoba untuk membakar terus, ya kan. Nah, misalnya adalah sejumlah orang yang secara khusus tuh kalau kita lihat ya kan, selalu menjadi semacam
lokomotifnya untuk membenturkan terus ya. Sejumlah orang apa segelintir Sejumlah orang, segelintir orang, sekelompok pihak, bisa pribadi, bisa kelompok. Siapa? Dan contohnya? itu muaranya semua kalau kita kategorikan ya hanya simpel dua kok, lover dan haters Jokowi. Lover Ya kan? dan haters. Nah, lover ini kan kita nggak usah bahas ya kan. Haters nih, ya kan. Nah haters ini gue juga nggak paham ya kepentingan mereka apa, ya kan. Mereka terganggu dengan Jokowi karena alasan apa, ya kan. Banyak sekali alasan yang bisa kita urai. Tetapi menurut gue masyarakat yang justru sebagai objek dari permainan narasi-narasi yang bertebaran entah di YouTube dengan banyak podcast misalnya, atau kemudian dari portal-portal berita, atau sekarang ini kan musim juga kayak grup-grup WhatsApp ya kan, Telegram, yang secara bebas ya kan, demokrasi liberal yang sekarang berjalan di Indonesia itu benar-benar dimanfaatkan. Ya kan? Itu alasannya untuk mencerdaskan masyarakat lewat kanal-kanal itu. Ya kalau tujuannya mencerdaskan masyarakat itu bagus ya kan. Masalahnya apakah narasi yang disampaikan itu faktual apa hoax kan gitu loh. Ya. Mencerdaskan tetapi dengan muatan-muatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya prejudice misalnya, hanya karena membangun sebuah framing ya kan. Itu menurut gua sih bukan mencerdaskan, menghasut, memprovokasi. Ya misalnya kita sebut yang paling top ya, kalau untuk memprovokasi masyarakat untuk membenci Jokowi, sebut aja Rocky Gerung misalnya, ya kan, Refli Harun kan gitu loh. Rocky ya kan? Gerung bukannya temen juga di kampus? Ya, sama-sama Nawi loh. Ya, Rocky Gerung sebagai, ya kita kan sesama anggota ILUNI UI ya, ya kan. Dalam kapasitas sebagai sesama ILUNI UI, menurut gua Rocky Gerung cuma cari makan kok. Cari makan. Jadi dia melakukan semacam akrobat-akrobat di banyak panggung, ya kan, dengan mengandalkan bahasa-bahasa teatrikal dengan narasi-narasi yang berbau filsafat, seolah-olah dia pintar, cerdas, tapi ujung-ujungnya benar-benar selalu mengkapitalisasi kebencian-kebencian, ya kan. Informasi-informasi yang disampaikannya, ya kan, tidak semuanya berdasarkan fakta, gitu loh. Nah, jadi menurut gua publik harusnya ya memfilter apapun yang didengar dari narasi-narasi yang dibangun oleh kayak Rocky Gerung, Refli Harun dan seterusnya. Kenapa? Karena Rocky Gerung tidak punya katakanlah pengalaman seperti lu misalnya di jurnalis, artinya banyak sekali menggali fakta atau di pemberitaan. Dari mana ucapan dia itu setelah seolah-olah dia tahu sesuatu itu dari mana sumbernya kalau begitu menurut lo? Ya jangankan Rocky Gerung, ya, orang yang hanya tamat SMA aja di dunia maya, di dunia yang AI seperti sekarang, apa sih yang nggak bisa dicari? Persoalannya adalah apakah yang kita cari di media sosial itu, apakah itu sesuatu yang the truth, apakah itu kebenaran, ya kan? Konsep dalam menulis berita, ya kan, nggak bisa kita hanya mengambil dari Google, dari portal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, gitu loh. Prinsip pemberitaan itu adalah the fact, ada faktanya, ya kan? Fakta itu pun harus diverifikasi, ya toh, dan harus berimbang. Ada 5W 1H. Iya. Itu kan ininya. Jadi itu kan kalau kemudian yang dilakukan Rocky Gerung dan kawan-kawan, anggaplah maskotnya nih ya. Coba kita lihat. Tadi kan lu bilang kita harus mencerdaskan bangsa. Ya. Apakah dengan menggunakan diksi-diksi yang menurut gua nggak layak untuk ditiru, ya kan? Kata-kata presiden bajingan. Nah, itu gimana ya kan? sekarang tuh? Kemudian dungu, ya kan? Bajingan sama dungu gimana nasibnya? Enggak secara hukum. Gua membayangkannya bukan dari sisi hukum. Karena kalau dari sisi hukum, Rocky Gerung kan beberapa kali kan akhirnya anggaplah ya lolos dari jeratan pasal-pasal undang-undang ITE, kan gitu. Yang gua lihat justru kata-kata yang dilontarkan Rocky dalam banyak platform di media sosial itu tidak mendidik, dengan mengatakan bajingan itu sebagai sesuatu yang sah dan familiar untuk kita dengar, untuk menghina, menjatuhkan, merendahkan seorang pemimpin negara, itu nggak mendidik. Contoh begini, Indra. Kalau itu didengar oleh anak-anak SD, SMP, SMA, bajingan berarti boleh. Ketika dia di rumah, ketika dia ditegur oleh orang tuanya,
ayah ini bajingan. Itu kan bahaya loh. Dari Itu yang nggak segi bahwa sebagai diperhitungkan. anak UI ini, alumni ya, Iya, bahasa gua alumni UI nggak boleh menggunakan bajingan nggak di boleh dong. platform media Apalagi sosial. Rocky kan sadar, ya, dia itu didengar dan dia tuh kemudian apa ya? Bagi gue sih sekarang di era demokrasi liberal ini, ya kan, Rocky itu udah seperti berhala kalau gue lihat sih. Ya, dia disembah, dipuja sebagai kritik yang paling cerdas dan seterusnya. Apa cerdasnya Rocky? Gue tidak Dari lihat segi dia cerdas. akademik ya kita boleh Iya kan? periksa kecerdasan itu kan. Iya, Nilainya berapa, betul. misalnya apa. Kan banyak mata kuliah tuh. Gue Gua- jadi inget ya apa. Gua berani nantang Rocky sebagai sesama kita iluni UI. Oh. Ayo kita undang dia di Mandiluk Forum debat sama gua. Kalau Berani. enggak dia kencing di celana. Aduh. Iya. Gue jadi inget nih bro. Effendi Ghazali. Iya. Effendi Ghazali Piliang. Ya. Gue pernah ketemu dia, gue minta foto sama dia. Gue foto nih. Sambil nutup ini. Hidung. Gue yang minta foto itu. Kenapa nutup hidung itu lagi tren waktu itu. Dari anaknya Yudi Krisnandi. Om, minta foto om. Tutup hidung. Apa artinya gue juga nggak ngerti kan. Anak-anak SMP gitu. Gue tutup hidung. Habis itu foto gue sama Effendi Ghazali ini gue masukin ke Twitter gue. Nah, terus? Habis itu ditelepon. Oh bro, ya take down tuh. Kenapa? Dilihat sama anak gue. Katanya nggak pantas. Ayah, nggak pantas. Ayah berfoto seperti itu. Karena ditanyain sama teman-temannya dia. Oh begitu ya bro ya. Ya, gue langsung take down itu. Artinya yang lu maksud itu nilai-nilai itu yang nggak dijaga sama Rocky Gerung. Benar. Nah, kita sebagai orang tua, anggaplah kita sebagai orang tua dan juga banyak orang di luar sana ya yang mengagungkan, yang memuliakan ya seorang Rocky Gerung. Tolong deh dipikir ulang, gitu loh. Anda nanti nggak akan kaget sewaktu-waktu ketika Anda menerapkan sebuah disiplin di rumah. Wah, ayah ini udah mulai dungu ini, misalnya. Ya kan? Kaget nggak kita sebagai orang tua? Loh, kamu kok kurang ajar? Loh, Rocky Gerung aja ngomong seperti itu biasa nggak ada yang marah kok. Nah, kan seperti itu gitu loh. Nanti nih, kalau artinya ada degradasi nilai nanti dari anak-anak kita. Apakah itu dibiarkan? Oke. Tapi kalau nanti Mandiluk Forum mengundang dia, itu kan nanti dia merasa diadilin. Siapa jadi hostnya bro? Kan gue bilang kita debat. Kita berdebat. Lu berdebat, gue yang hostnya sendiri. Iya boleh, siapapun boleh jadi moderator. Host. Iya. Lu berdebat sama dia. Iya, tapi syaratnya harus live di stasiun TV nasional. Waduh. Biar publik tahu gitu loh. Mari kita uji. Tantangan dari Rocky Budi Gerung katanya dewanya filsafat Indonesia. Bayangin gue beberapa kali pernah lihat tayangan podcast Rocky diundang oleh Mahkamah Agung, ya kan? Itu kan lembaga formal untuk memberikan pembekalan ke hakim-hakim muda. Gue bilang, kok stupid ya? Gue bilang gitu loh. Masa sih orang seperti itu? Masa dia nggak pernah mengutip Plato, Socrates? Emang nggak ada orang lain yang punya nilai-nilai yang layak untuk ditiru, diteladani selain Rocky Gerung? Kalau hanya seperti itu yang ingin dijelaskan kepada orang yang dianggap perlu mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sifatnya filosofis. Apakah hanya Rocky Gerung? Banyak pakar-pakar filsafat yang jauh lebih mumpuni, jauh lebih jelas record akademiknya. Rocky Gerung apa? Ya, kalau buku filsafat yang gue baca kan banyak tuh filsafat ilmu pengetahuan dan segala macam. Dia malah bangga disebut profesor. Profesor apa? Profesor kaleng-kaleng. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi jangan-jangan emang udah jadi profesor, bro? Profesor apa? Di dunia maya. Ya kalau di dunia maya kan sah-sah aja. Lu ntar gue panggil profesor juga gak ada masalah. Lu panggil gue profesor gak ada masalah kan gitu loh. Ya. Bukan masalah kebanggaan dipanggil profesor, tetapi pertanggungjawaban nilai. Nah, tapi itu dianggap sebagai agenda politik juga sama orang-orang yang lain. Artinya begini, yang kita bahas tadi kan seolah-olah ada agenda yang disusun oleh platform-platform media sosial, podcast, membenturkan mereka. Tapi seolah nanti mereka mau menyelamatkan Prabowo atau pengen cari banyak, muka. Ya, kalau menurut gue cari muka ya. Orang seperti Rocky itu banyak dimensi, Andra. Ya, sebagai baik gue sebagai wartawan maupun gue sebagai anak UI gitu ya, alumni lah ya. Gue bisa juga menilai dalam hati jangan-jangan kawan ini double agent gitu loh. Double agent gitu loh. Triple agent. Bisa juga triple agent gitu. Kenapa? Agen UI, satu sisi ya. Kawan ini kayaknya kebal ya secara hukum.
memang kemudian ada proses tapi selalu lolos, artinya kan kebal. Ya. Kan? Nah, biasanya kan yang begitu kan gue bisa membuat sebuah dugaan, wah kayaknya kawan ini agent, ya kan? Satu. Yang kedua, ya ada bagusnya juga ada Rocky Gerung, ya kan? Bagusnya apa? Ya kan? Bagusnya itu adalah gue justru melihat Rocky Gerung itu bagi gue adalah sebagai instrumen bagi kita yang waras, yang kita berpanutan kepada materialisme, dialektika, logika, Ndra, ya kan? Nah, bagi gua kehadiran Rocky Gerung yang terus membakar publik dengan narasi-narasinya itu adalah instrumen untuk melihat demokrasi Pancasila ini berjalan dengan baik nggak di Indonesia. Gua selalu merasa bahwa yang kita terapkan itu di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal yang sekarang ya dianut oleh orang-orang seperti Rocky Gerung. Nah, selagi ya Rocky dipuja, disanjung, ya kan, dibesarkan bahkan juga oleh media, ya toh, selagi itu juga gue mengatakan indikator demokrasi Pancasila sangat rendah di Republik ini. Tapi ketika orang sudah mulai mengabaikan Rocky Gerung, mendilet dia dari semua percakapan publik karena tidak mendidik, gue pikir demokrasi Pancasila sudah pada track yang benar. Gitu. Ya, tapi kan di demokrasi liberal ya, katakanlah negara-negara seperti Amerika Serikat ya, di Eropa itu, orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menjadi analis, menjadi pengamat dan segala macam, itu orang-orang yang sudah melewati satu fase tertentu. Misalnya dia sudah pernah di partai politik, misalnya, dia bisa menjadi analis politik. Dia sudah pernah di parlemen, bisa menjadi analis parlemen. Dia pernah bekerja di institusi publik, baru kemudian menjadi analis. Ini artinya yang disebut dengan demokrasi liberal itu juga punya standar. Nah ini kan yang lu pertanyakan kredensialnya. Sebelumnya dia di mana? Ya harus. Lu kenal? Gua nggak tahu dia pernah di mana, ya kan, Rocky Gerung. Bekerja di institusi apa misalnya? Enggak. Jadi, atau cuma baca-baca koran? Itu juga harusnya dicerna oleh semua orang yang selama ini ya kan mendewakan Rocky Gerung. Ya harusnya kita uji Rocky Gerung itu. Dia selama ini kan selalu mengkritisi nilai-nilai, mengkritisi jalannya pemerintahan dan seterusnya. Pernah nggak dia, ayo kalau benar dia merasa hebat, yuk maju pilkada. Maju masuk DPR RI. Di Depok. Dimanapun. Sehingga kapasitas dia, atau apa yang dia cita-citakan yang baik untuk Republik ini, bisa dia salurkan. Kalau dia hanya cuap-cuap hanya untuk membuat demokrasi menjadi kusut, keruh, dan tidak mendidik buat generasi kita, gua pikir hilangkan Rocky Gerung dalam percakapan publik. Gitu loh. Kita kan mempercakapkan dia nih. Bukan hanya itu soal kan lu tadi yang pancing. Ya, masalah rumahnya di Sentul nih kan? Iya. Sentul kan aparat segala macam. Artinya ini kan mau pilkada nih di Kabupaten Bogor. Gua sambil ngopi. Iya. Berarti Rocky Gerung maju di Kabupaten Bogor. Bagus juga itu, Bro. Lawan Jarwade. Nah, ya kan? Harusnya ya. Supaya Sentul jadi bagus. Manusiawi menurut pemikiran dia kan? Waktu kita masih mahasiswa, kan kita punya idealisme, ya kan? Kita demo segala macam, artinya kita punya idealisme. Nah, ketika kita sudah selesai kuliah, ya kan, aspirasi kita kan harusnya disalurkan. Ya udah kita ikut partai atau apa kan gitu loh, ya kan? Atau kita ikut maju pilkada misalnya untuk menyalurkan idealisme kita untuk membangun, memperbaiki kualitas masyarakat. Rocky terpikir gak untuk dia masuk atau ikut pilkada, maju untuk wakil rakyat baik itu kabupaten kota atau provinsi atau nasional? Pernah diuji nggak dia? Kalau dia nggak pernah diuji, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Kalau gue sih ngelihatnya karena gue orang partai juga ya. Kalau ngelihatnya Rocky Gerung itu menurut gue juga dia konsultan politik bagi Partai Demokrat. Karena dia kemarin itu waktu pileg itu dia calon-calon anggota DPR atau DPRD dari Partai Demokrat dia buzzerin gitu kan, artinya ya gue melihat ini orangnya Partai Demokrat menurut gue loh. Ya bagi gue sih dia mau dipakai sebagai konsultan atau pengajar dimanapun itu urusannya. Yang mengundang itu dengan Rocky Gerung, tetapi gue hanya mengomentari output yang muncul di publik. Output yang muncul di publik. Nah, Ndra, kita sudahin tentang Rocky Gerung. Bagi gue supaya nanti kita tunggu ini. Bukan gue sudah nantang Rocky Gerung, ya kan? Dia berani nggak? Ya kan? Gue yakin dia nggak berani, Ndra. Ya kan? Kalau dia anak UI pasti berani. Pasti berani. Tapi gue yakin dia nggak berani.
Nah, Andra, gue ngelanjutin tentang tadi. Hmm. Di tengah adu domba ini, ya kan, antara Prabowo mau diadu dengan Jokowi. Pokoknya Prabowo punya kebijakan sendiri, punya program sendiri, ya, yang mungkin tidak selaras atau tidak sama atau tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Lu tadi bilang, tentu Jokowi nggak bodoh. Benar, sepakat gua tentang itu. Kalau Jokowi bodoh sebagai politisi, nggak mungkin menang Pilgub Jakarta dari Pilkada Solo 2 periode. Periode kedua 99% suaranya, Andra. Ya kan, kemudian ikut Pilpres 2 periode menang. Saat ini pun tingkat kepuasannya masih di atas 80%. Apakah kita kemudian berasumsi secara logika yang rasional Jokowi bodoh? Gue yakin Jokowi nggak bodoh. Nah, lu tadi bilang bahwa Jokowi sedang mempersiapkan sesuatu pasca serah terima nanti dengan Prabowo. Maksudnya gimana, Ndra? Kalau gue lihat ya, kenapa kemarin Jokowi kan ada Projo sebagai relawannya. Ya enggak, yang gue lihat geraknya dia dulu. Ya. Kenapa justru membawa para influencer ke IKN, tapi bukannya ke IKN, tapi dulu juga pas naik kereta cepat ya, orang-orang yang sama. Karena di satu sisi dia harus menyiapkan, dan itu satu generasi dengan Gibran. Ya. Dia adalah satu kelompok yang sangat dekat dengan Gibran. Influencer yang dilibatkan oleh Pak Jokowi ini adalah influencer yang katakanlah satu komunitas dengan Gibran, dengan Kaisang, dan bahkan satu kelompok bisnis. Dalam hal-hal tertentu kan mereka juga berbisnis. Artinya Gibran kolaborasi dengan Raffi Ahmad untuk klub bola, kalau nggak salah. Kemudian dengan yang lain, Kaisang dengan yang lain itu kolaborasi dengan sejumlah influencer yang lain itu untuk bisnis tertentu. Ini satu komunitas. Tapi kan di bidang itu, di bidang media sosial, di bidang olahraga atau kuliner, bisnis segala macam, mereka sudah sangat stabil ya. Di bidang itu. Nah, gua juga melihat bahwa dengan banyaknya katakanlah tone negatif terhadap Pak Jokowi sekarang, tentu akan sangat tidak baik juga bagi Pak Jokowi ketika menjadi presiden untuk katakanlah mendeklarasikan partai politik. Nah, yang gua lihat dan gua juga dengar ya, itu Pak Jokowi akan mempersiapkan satu partai politik setelah tidak lagi jadi presiden. Itu dari komunikasi yang gue tangkap, gue coba pancing dengan banyak sekali tokoh, termasuk dengan Muni sendiri, dengan yang lain. Artinya bukan dia nggak mengatakan bahwa akan ada partai politik, tetapi gue sebagai analis yang selama ini pernah menjadi ketua Balitbang di Partai Golkar segala macam, tentu sangat paham bahasa-bahasa komunikasi yang disampaikan oleh para stakeholder ini. Jadi nanti akan lahir partai politik dan itu dilahirkan oleh Pak Jokowi. Ini informasinya valid, Ra. Bahwa Pak Jokowi setelah ini akan mendirikan partai politik sendiri. Politik sendiri. Gini, Ndra, selama ini ya media publik kan cuma menangkap sebuah bahasa tubuh ya toh, dengan di tempatnya Kaisang sebagai ketua umum PSI sekarang, bahwa itulah pelabuhan Pak Jokowi nanti sebagai partainya, kan gitu ya. Atau juga ada skenario, wah nanti Projo akan jadi partai, itulah partai Jokowi. Nah, apakah antara dua ini akan menjadi partai mungkin yang akan melebur ya, sehingga ketika Jokowi sudah nggak menjabat ya kan, memang Pak Jokowi kan juga kalau untuk ukuran sebagai pemimpin kan belum terlalu tua, masih sangat kuat, sangat muda. Ya kan, masih banyak yang kita butuhkan untuk Republik ini. Berarti apakah gabungan ini enggak, dari informasi yang lu dengar nih, partai apa yang akan dibangun Pak Jokowi? Kalau gua lihat nggak mungkin Pak PSI, Jokowi bukan Joko Projo gabung ke PSI. Dan Projo juga tidak menjadi bagian dari institusi yang kemudian berubah menjadi partai politik gitu kan. Karena partai politik kan nggak boleh mengusung nama seseorang. Projo boleh, tapi Jokowinya nggak boleh karena nama orang kan nggak boleh menjadi nama parpol atau nama ormas atau nama perhimpunan. Akan ada partai yang lain gitu. Tetapi bahwa nanti akan ada katakanlah anggota Projo kan banyak juga yang kemarin maju di Golkar, maju di beberapa partai lain gitu kan. Kan ada dari eksponen dari Projo yang bergabung ke
partainya Pak Jokowi nanti, saya kira memang itu salah satunya. Tetapi sumber daya yang sangat besar yang dimiliki oleh Pak Jokowi sekarang justru di relawannya. Kita lihat kan misalnya alap-alap Jokowi. Itu kan dikerahkan untuk macam-macam, termasuk untuk Pilpres kemarin, termasuk untuk Pilkada nanti. Nah, kita lihat itu organ-organ relawan ini di mana mereka. Kan banyak yang menjadi komisaris BUMN dan segala macam gitu. Artinya ini sumber daya politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu sangat besar dan mereka punya independensi juga di bidang keuangan. Pertanyaannya, Ndra, apa pentingnya Pak Jokowi punya partai sendiri? Untuk sejarah, bro. Oke. Untuk sejarah. Artinya gimana? Maksudnya gimana untuk sejarah? Pak Gus Dur ada 8 presiden nih, ya kan? Kalau Mbak Mega kan selama ini untuk kenapa hadir terus di partai politik kan untuk menjaga marwahnya ayahnya. Bung Karno. Oke. Dan itu makin ke sini makin terjaga dengan baik. Ya. Tapi sebelum PDI Perjuangan menjadi the ruling party, kita lihat itu Pak Soekarno sangat jelek di masyarakat. Ya. Apapun dah informasi tentang Bung Karno itu udah orang ngomong tentang Bung Karno dia lekatkan dengan peristiwa G30S. Tetapi sekarang tidak lagi kan? Ya, karena Pak Prabowo itu sangat mengidolakan misalnya Bung Karno. Ya. Ini untuk jangka panjang. Ya, jangka panjang. Gus Dur misalnya itu sangat dijaga oleh PKB, bukan PKB, bukan NU juga, oleh Gus Durian, oleh Yeni Wahid dan kawan-kawan. Okay. Pertarungan di PKB sekarang itu adalah pertarungan apakah Gus Durian akan masuk atau tidak. Gitu. Jadi untuk sejarah dan 1 dekade menjadi presiden itu nanti kalau nggak ada yang menjaga sejarah itu bisa hilang, bro. Berarti memang Pak Jokowi dengan Bu Mega memang putus sama sekali nih dengan PDIP. Lu tidak melihat kemungkinan kemudian Pak Jokowi akan dimaafkan dan kemudian bergabung lagi dengan PDIP. Ya, kita lihat hubungan bahkan kan begini, kalau kita melihat sebentar lagi kan munasnya PDIP, ya kan, Ibu Mega kan sudah mulai nih memberikan sinyal-sinyal sebagai pelanjut ya kepemimpinan di PDIP, ya toh. Nama yang selalu disebut kan ya Puan, kalau enggak Prananda, ya kan. Apakah lebih memilih bergabung ke partai yang sudah ada atau membuat partai baru Pak Jokowi? Nah, kalau kita lihat ya, kita mundur lagi ke belakang, kenapa kemudian muncul gagasan 3 periode dan kemudian muncul Gibran ya, Gibran, itu kan tidak terlepas dari penolakan posisi Jokowi supaya makin kuat di PDI Perjuangan waktu itu. Ada usaha untuk mendorong Pak Jokowi menjadi dalam tanda kutip calon ketua umum PDI Perjuangan. Atau katakanlah wakil ketua atau apa. Ada posisi struktural yang diperjuangkan oleh para pendukung Pak Jokowi untuk di PDI Perjuangan. Tapi itu kan yang tidak diberikan oleh katakanlah PDI Perjuangan atau Mbak Mega dalam tanda kutip. Maka muncul gerakan 3 periode, muncul juga kemudian Gibran masuk kayak gitu, masuk gelanggang gitu. Itu tidak terlepas dari upaya dari menutup pintu kepada klan Jokowi, katakanlah Jokowi dan klan Jokowi untuk menjadi pengurus. Kita harus ingat loh, pengurus DPP PDI Perjuangan itu sangat terbatas, sedikit gitu. Bahkan Ganjar pun tidak menjadi pengurus. Iya. Artinya yang orang hitung. Tapi sekarang kayaknya masuk deh Ganjar. Nggak masuk. Sekarang masuk ya, kemarin baru masuk. Nah. Salah satu ketua bidang. Artinya begini, yang orang hitung di dalam posisi politik itu kan harus ada struktural. Kalau cuma anggota biasa saja. Ya kayak Jokowi sekarang. Kalau misalnya Pak Habibie itu sampai beliau anggota Dewan Pembina ya kan? Ya, setelah Dewan Pembina ada di Dewan Pertimbangan segala macam, ada di dalam struktur DPP, ada di dalam SK gitu kan. Artinya adalah pemimpin di partai itu. Kalau Pak Jokowi kan tidak. Jadi gue lihat ya itu salah satu alasan dan alasan paling kuat ya untuk melahirkan satu partai politik. Apa nama partainya apa yang lu dengar? Bocoran dong. Nggak terlepas dari Nusantara lah nanti. Oh ya, Partai Nusantara maksudnya? Nggak tahu gue, tapi ini kepentingannya. Kenapa? Pak Jokowi juga harus menjaga Gibran. Oh iya. 2029. Kan sudah cukup dijaga oleh presidennya Pak Prabowo. Pak Prabowo akan sangat sibuk
akan menjadi dengan pemerintahan, dengan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan bertarung dengan partai segala macam. Jangan-jangan juga nanti akan terjadi persoalan juga dengan partai-partai pendukung yang sekarang. Nah, 2029 itu ada kesempatan besar bagi Gibran untuk menjadi calon presiden. Nah, itu kan deh, ya. Prediksi lu, Ndra, prediksi lu. Kalau toh memang ini terrealisasi, ya kan? Ya. Anggaplah awal 2025. Ya tahu tiba-tiba ada deklarasi, partainya Pak Jokowi misalnya, ya kan? Menurut lu, Ndra, dengan situasi sekarang, ya, di tengah adu domba, di tengah banyaknya haters Jokowi, tapi juga banyak juga pendukung Jokowi, respon masyarakat kira-kira seperti apa, Ndra, kalau partai ini muncul secara resmi dan terdaftar di Kumham? Menurut gua justru akan sangat cepat. Akan berduyun-duyun atau biasa aja gitu? Jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat. Besarnya, berkembang. Ya, deklarasi partainya, kemudian segala macam gitu. Artinya begini, masalahnya kan selama ini ada orang yang bikin partai, tapi sangat elitis gitu kan, sehingga tidak punya organisatoris di belakang. Nah, masalahnya Pak Jokowi ini kan punya organ relawan yang terorganisir sampai hari ini. Dan itu barangkali yang mempercepat proses naiknya partai politik. Nah, ketika partai ini hadir, tentu mereka juga menjadi yang disebut dengan parti, kan ada party in parliament, partai di parlemen, tapi partai yang tidak ada di parlemen. Ini akan menjadi magnet yang sangat kuat untuk artinya pernyataan apapun masalah bangsa ini, negara ini. Ketika pimpinan partai yang katakanlah ada Pak Jokowi sebagai di dalam strukturnya, itu justru magnetnya akan sangat kuat menurut gua ya. Jadi ya lu bisa gabung tuh bro, sebagai pendukung Jokowi murni nih bro. Di akhir pekan ini, Ndra, ya kan, awal Agustus ya kan, kayaknya akan ada sebuah antitesis situasi ini ya kan. Tesisnya kan sekarang diadu domba, ya kan, antara Prabowo dan Jokowi diadu domba nih tesisnya. Tiba-tiba ada antitesis, enggak, lu adu domba aja, ntar gue bikin partai, mau apa? Kan begitu ya. Nah, jadi memang inilah proses politik, inilah proses berdemokrasi, selalu ada tesis, antitesis, dan menjadi sebuah sintesis baru. Dan kita berharap, ya kan, tentu masyarakat supaya mencermati ini secara cerdas, ya kan, tidak mudah terhasut, carilah sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gue sih harapannya satu aja bro. Kalau gue sih belum berminat untuk masuk partai, karena gue pernah bikin partai dan gue ya udah cukup lah gitu. Nah, gue harapannya satu aja. Apa? Nanti baru pas Jokowi pas melahirkan partai itu dia hadir di sini bro. Oke. Itu yang gue harapkan. Iya benar, kita undang. Kita 10 tahun, bukannya 10 tahun saja dia mau jadi gubernur, dukung dia terus kan, masa kita undang nggak bisa? Harus hadir ya. Harus di Marilog Forum Pak Jokowi, hadirlah nanti di Marilog Forum sebagai narasumber kami untuk menjelaskan partai ini Bapak bikin untuk apa, kan begitu. Nah, itu ya. Nah, cobalah menarik Budi Spiliang untuk masuk. Poli IJB ya. Terakhir sebelum menutup nih, lu kan waktu yang kemarin kan lu tertidur dapat wangsit dari Gus Dur. Kan? Nah, yang terakhir nih, gue pengen tanya komentar lu aja, Ndra. Kemarin kan ada zikir ya di istana. Iya. Berdoa ya kan. Dalam tayangan video ya kita lihat Pak Jokowi itu mengeluarkan air mata, ya kan. 10 tahun memerintah dengan segala konsekuensi politik yang diambil oleh Pak Jokowi. Ya banyak pihak terharu, tambah simpatik. Tapi di lain pihak banyak juga yang berbicara yang lain. Menurut lu, apa yang menyebabkan Pak Jokowi mengeluarkan air mata dalam zikir itu? Ya, gue lihat ya nangisnya Pak Jokowi ini kan berbeda dengan nangisnya Hasim ya, ketika membacakan hasil pemilu, pilpres, DKP, kan nangis juga itu, terisak juga. Iya. Gue lihat memang ada keterharuan bahwa kalau kita dengar kemarin dari udah Andriy Munov, ini rencananya untuk ibu kota baru ini 2033, baru visi Indonesia 2033, itu yang dilakukan oleh kelompoknya udah Andriy Munov bersama kaum cendekiawan, ilmuwan tahun 2008 gitu kan. Artinya baru terwujud 2033. Tapi ini 2024 udah terwujud. Iya. Bukan hanya konsepnya, keputusannya, tetapi juga bentuknya sudah ada gitu.
gue lihat itu ada keterharuan bahwa ada percepatan proses pembangunan ibu kota baru, dan itu dalam tanda kutip bisa secara dalam bentuk upacara, bisa diupacarakan, bisa ya waktu proklamasi kemerdekaan kan kita punya apa? Nggak punya apa-apa kan? Iya. Tapi kita udah proklamasi. Ini kan bukan lagi proklamasi terhadap kehadiran IKN, tetapi bentuknya pun udah ada. Sekalipun kalau menurut gua sih terlalu elitis ya, karena infrastruktur bawahnya belum selesai. Gitu. Nah yang kedua tentu keterharuan yang lain menurut gua tentu kan karena memang tidak ada konflik politik yang serius sekarang. Hampir kelompok pertarungan antara katakanlah kelompok fundamentalis dengan kelompok moderat itu tidak ada di jalanan. Dulu kan ada yang membawa agama ke jalanan, yang membawa apapun ke jalanan. Sekarang hampir semua komponen politik kita kan bergerak ke tengah. Secara ideologi kita ke tengah. Artinya politik aliran itu udah selesai menurut gue ya. Nggak ada lagi kelompok apa dulu kan ada kelompok nasionalis religius, kelompok sosialis, kelompok macam-macam itu secara politik orang udah mulai ke tengah dan biasanya di tengah itu menjadi rasional. Ya, yang ketiga barangkali karena biasanya kalau pindah di dalam kosmologi Jawa itu kalau pindah tempat, pindah rumah itu kalau nggak berdoa itu hantu-hantunya banyak. Jadi Kuntiannya hubungannya Pak Jokowi mengeluarkan air mata kemarin apa itu dengan pindahan itu dalam kosmologi Jawa yang lo maksud? Ya dia udah berhasil pindah rumah. Bukan sebagai sebuah ekspresi rasa kebatinan ya, sudah menyelesaikan tugas semampu yang pernah dilakukan beliau gitu ya. Artinya dan dia menyadari saya bukan manusia sempurna, ya pasti ada salah dan saya mohon maaf dan kemudian ya cukup. Sikap itu nggak mungkin akan ditunjukkan di DPR, nggak mungkin ditunjukkan di DPR ya, karena kalau ditunjukkan di MPR ya, ketika menyampaikan pidato pertanggungjawaban nanti tanggal 20 Oktober kan, atau sebelum itu kan ada pidato apa pidato ya? Kenegaraan tanggal 16. Ya kenegaraan tanggal 16 Agustus ya. Tapi kan ada juga pidato nanti pas penyerahan kepada presiden baru 20 Oktober kan, kan dilantik presiden baru kan ada di MPR kan yang proses pelantikan tetap terjadi di MPR. Nggak mungkin dilakukan di sana karena itu terlalu politis. Barangkali Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa ini bersifat sangat personal gitu, sehingga menangis ya adegan itu. Gue nggak nonton soalnya yang nangis karena udah gue istirahat juga. Sepanjang yang gue ingat Pak Jokowi itu mengeluarkan air mata ini yang kedua kalinya. Yang pertama itu pada saat ibunda beliau meninggal. Artinya di antara banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, diselesaikan oleh beliau sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, ya mungkin rasa sedih itu akhirnya tidak sesungguhkan, nggak terhibah-hibah, cuma mengeluarkan air mata. Artinya ada sebuah kebatinan, suasana kebatinan yang nggak sanggup lagi untuk menahan, kan gitu ya. Nah kita sebagai anak bangsa memang kita apapun ya, akhlak sebagai anak bangsa itu tetap harus kita tegakkan. Nggak boleh kita mencaci maki pemimpin kita seburuk apapun. Kultur mendem ya. Kalau kita tidak sependapat ya sudah nggak usah didengarin, kan gitu loh. Atau pendapat kita sampaikan ya, seperti atau di sini. Sampaikan di forum Madilog Forum. Gue pikir sudah hampir 45 menit, Ra. Gue pikir cukup ya cukup lah kita hari ini. Nanti terlalu banyak informasi bro. Iya. Nanti akhir pekan ini kalau terlalu banyak kita kasih informasi konstituen kita nih. Iya. Artinya para penonton kita nanti dianggap kita melakukan sesuatu yang bersifat perekayasaan, padahal enggak kan. Ini informasi yang memang kebetulan lu mau tanya. Sobat Madilog dimanapun Anda berada, demikian Madilog Review di awal Agustus ini, ya kan. Dan kami berharap cerna secara logis ya, secara realitas apa yang kami perbincangkan, dan saya sampaikan pesan dari Tan Malaka untuk menjadi kita kuat, terbentur. Indonesia merdeka 100%. Terima kasih.